Jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Persiapan kamu buat TKA udah sampai mana? Kan bentar lagi SNBP. Aku sih gak terlalu berharap ke SNBP ya. Aku mau fokus ke bimbel aja, karena nantinya bisa buat SNBP, SNDT juga. Kalau SNBP lulus ya syukur, kalau enggak juga ya gak apa-apa. Tolong bantu keluarga pasien yang bernama Aisyah. Baik, siap dok. Halo, assalamualaikum. Apakah ini benar dengan keluarganya Alisa Sakila yang bersekolah di SMA PGRI Cicalengka? Iya benar, saya orang tuanya Alisa. Kenapa ya, ini dengan siapa? Ini dari pihak RSUD Cicalengka ingin memberitahukan bahwa anak ibu mengalami kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit. Astagfirullah, anak saya kan bulan depan mau daftar kuliah. Baik Bu, saya akan segera ke sana. Ada apa, Bu? Ayo sekarang ikut Umi ke rumah sakit. Selamat siang Bu, apakah Ibu dengan orang tuanya Alisa? Iya benar, saya orang tuanya Alisa. Bagaimana Bu? Kondisi anak saya sekarang? Anak Ibu mengalami kecelakaan yang menyebabkan banyak pendarahan, sehingga anak Ibu mengalami kritis. Apakah saya boleh masuk dan melihat kondisi anak saya? Boleh Bu, silahkan. Alisa, nak, bangun nak. Harus saya lakukan, Sus. Kata dokter, anak Ibu membutuhkan darah secepatnya. Kebetulan darah di rumah sakit ini dan di PMI sedang kosong. Ibu harus cepat mencarinya. Baik, saya akan melakukan apapun untuk anak saya. Baik Bu, ini surat rujukannya. Terima kasih ya, Sus. Ya. Permisi Bu, apakah di sini ada darah golongan AB? Mohon maaf Ibu, golongan AB di sini sedang kosong. Oh, sedang kosong. Ya udah deh Bu, terima kasih ya. Halo Besti, aku sedang butuh darah AB. Apakah ada saudara atau keluarga kamu yang bergolongan darah AB? Aku butuh sekarang untuk anakku. Halo Besti, kebetulan suami saya darahnya AB. Datang aja ke kantornya. Bentar ya, gue telepon dulu. Halo Dedi sayang, nanti Besti aku mau ke kantor katanya, ada perlu. Iya siap Mami sayang. Pak Ihsan, Ya kenapa Bu? saya lagi butuh darah AB untuk anak saya kecelakaan. Apakah Bapak bersedia untuk mendonorkan darah Bapak untuk anak saya? Aduh kalau darah saya didonorkan nanti tenaga saya berkurang dong. Saya gak mau. Kenapa Bu? Jarumnya tidak seseram apa yang dipikirkan kok, dan pastinya petugas donor darah pun sudah sangat terlatih. Pasti rasa takut Bapak akan hilang, atau Bapak jangan lihat deh waktu jarumnya disuntikan ke tangan. Maaf Bu, saya trauma. Bapak kalau udah mau nolong jangan nanya kenapa. Lah, Rosita, darah kamu AB kan? Aku lagi butuh darah itu sekarang. Apakah kamu bersedia untuk donor darah? Aduh, aku takut donor darah. Nanti gimana kalau aku pingsan? Kemarin aku cek BB sama HB aku kurang untuk donor darah. Kayaknya aku nggak bisa deh. Jemput biasa. Kenapa? Aku lagi butuh darah sekarang juga untuk anakku. Darah kamu apa? Ya Allah, kasihan. Darah aku sih AB. Wah, AB? Iya. Kebetulan banget. Anakku juga golongan darahnya AB. Kamu mau gak donor darah untuk anakku? Donor darah? Aku takut banget sama yang namanya darah. Apapun itu tentang darah. Kamu trauma ya? Iya, aku takut banget sama darah. Ya udah deh, gak apa-apa. Ya, maaf ya. Sus, bagaimana ini? Tidak ada yang mau mendonorkan untuk anak saya. Loh, memangnya mereka kenapa tidak mau mendonorkan darahnya untuk anak Ibu? Ada yang takut jarum suntik, takut kehilangan tenaga. Ah, saya mau udah capek sus, saya pengen nyerah aja. Atau Ibu mau coba lagi ke PMI, siapa tahu stoknya masih ada sekarang. Kalau nggak ada gimana? Ibu coba dulu, kemarin kan belum ada. Ya udah deh, saya minta suratnya. Oke, sebentar. Ini Bu ya, surat rujukannya. Apa manfaat dan motivasi Teteh sehingga Teteh bisa rutin donor darah? Karena donor darah mempunyai banyak sekali manfaat. Dengan donor darah, kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Selain itu, tubuh kita juga lebih sehat karena darah lama tergantikan oleh darah yang baru, sehingga peredaran darah kita lebih lancar. Donor darah juga bisa membantu mengurangi risiko penyakit tertentu, terutama yang berkaitan dengan jantung. Setiap kali donor, kita juga otomatis mendapatkan pengecekan kesehatan sederhana seperti tekanan darah dan kadar hemoglobin. Jadi, kita bisa lebih mengetahui tentang kondisi tubuh kita. Yang tidak kalah penting, donor darah menumbuhkan rasa peduli dan keikhlasan karena kita berbagi untuk kebaikan kepada orang lain.
Wah, ternyata manfaat donor darah banyak banget ya. Andai semua orang tahu manfaat donor darah, pasti banyak orang yang mau mendonorkan darahnya. Alhamdulillah ya nak, berkat orang baik, kamu bisa terselamatkan. Ternyata orang yang berjubah dan yang terhormat pun belum tentu bisa menolong, tetapi orang yang sederhana, yang berhati besar, dan rela membantu tanpa pamrih. Setetes darah bagi kita mungkin terlihat kecil, tapi bagi orang yang sedang melawan rasa sakit, itu adalah harapan hidup baru yang tak ternilai. Donor darah bukan tersekadar tentang kesehatan, tetapi tentang kemanusiaan dan kepedulian. Kita tidak perlu jubah untuk menjadi pahlawan. Cukup dengan keberanian, niat tulus, dan satu kantong darahmu, kita bisa menyelamatkan nyawa bagi sesama. Teman, ayo kita buktikan bahwa menjadi pahlawan itu sederhana. Cukup dengan donor darah, kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadilah pahlawan tanpa jubah, satu kantong darahmu, satu harapan baru.